Oke, jadi ini sedikit menyimpulkan untuk bagaimana XPS itu bisa beroperasi ya. Jadi di sini sebenarnya X-ray XPS itu menggunakan X-ray beam ya. Jadi dia mengemisi fotoelektron gitu ya dari permukaan suatu sampel ya. Dan ini X-ray itu menggunakan dua jenis sumber energi ya. Jadi yaitu ALK alpha ya yang energinya lebih besar yaitu sekitar 1400-an elektron volt, dan kedua yang lebih kecil yaitu MGK alpha ya yaitu sebesar 1253,6 elektron volt. Ini penetrasi X-ray itu sampai sekitar dalam skala mikrometer ya, dan ini bisa XPS spektrum itu bisa mengambil informasi dia sekitar dengan ketebalan 10 sampai 100 angstrom dari suatu permukaan sampel ya. Dan ini memerlukan kondisi yang ultra vakum. Jadi untuk mengeliminasi surface contamination. Dan di sini digunakan alat cylindrical mirror analyzer ya, CMA, untuk mengukur kinetic energy dari elektron yang teremisi ya. Dan spektrum tersebut diplot dari suatu signal analyzer ya, analyzer signal. Dan dari situ kita bisa menghitung energi ikatan ya, binding energy ya. Dan ini energi ikatan ini, binding energy, dapat ditentukan dari posisi peak gitu ya, posisi puncak yang ditemukan, dan juga kita bisa mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang teridentifikasi ya, sesuai dengan yang ingin kita ketahui. Dan ini mengapa XPS membutuhkan UHV ya, karena kontaminasi dari permukaan ya. Jadi XPS itu merupakan alat yang sangat sensitif terhadap kontaminan ya. Jadi ini adanya kontaminan akan menghasilkan signal XPS yang tidak akurat ya, dan itu nanti akan menyebabkan analisisnya akan tidak representatif ya untuk analisis suatu sampel. Dan ini tekanan vacuum system itu lebih kecil sama dengan 10 pangkat min 9 torr ya, jadi ini kondisi ultra high vacuum. Dan ini untuk meremove kontaminan gitu ya, terlebih dahulu gitu ya, sampel surface itu dibersihkan oleh ion argon gitu ya, jadi semacam ditumbuk gitu ya. Dan ini dengan panas dan oksigen juga bisa digunakan untuk meremove hidrokarbon ya. Tapi ini sedikit gitu ya, bisa menyebabkan kerusakan pada permukaan, meskipun itu juga mungkin kita bisa abaikan ya, tapi hanya sedikit saja ya, menyebabkan kerusakan pada sampel. Jadi termasuk metode yang destruktif ya, tapi destruktifnya tidak terlalu parah. Dan ini ilustrasi ya, jadi ini X-ray itu akan menumpuk elektron, dan elektronnya itu akan terbebas ya. Dan ini contoh untuk elektron valensi yang paling luar ya, dan ini core elektron ya yang terikat di lapisan yang lebih dalam. Dan di sini akan menyebabkan nanti akan adanya hole ya, karena ditinggalkan oleh elektron yang terlepas akibat tumpukan dengan foton X-ray. Ini ilustrasi gitu ya, ini X-ray ini akan menumpuk permukaan sampel gitu ya. Jadi di sini akan menyebabkan elektron itu akan terlepas ya dalam berbagai arah ya. Jadi pasti banyak elektron yang akan tereksitasi. Dan ini X-ray itu akan terpenetrasi sampai ke core elektron ya pada sampel, dan beberapa elektron itu akan terlepas gitu ya, tanpa masalah gitu, dan memberikan energi kinetik yang merupakan karakteristik dari suatu elemen ya. Sedangkan elektron-elektron yang lain ini akan bertumbukan, kemungkinan bertumbukan dengan elektron yang lain yang berasal dari lapisan yang lebih atas, dan elektron ini akan berada pada kondisi energi yang lebih rendah ya. Dan ini akan berkontribusi pada noise signal ya dari suatu spektrum XPS. Di sini kita lihat waktu kita mengeksitasi gitu ya, bukan sampel dengan X-ray, itu ada elektron yang
bisa lepas tanpa tumbukan dan dengan tumbukan ya. Dan biasanya noise signal itu berasal dari elektron yang telah bertumbukan dengan elektron lain ya, yang berasal dari lapisan yang berbeda. Dan ini menyebabkan energinya drop ya, pengurangan energi dari elektron. Tapi ini tidak akan berkontribusi pada energi yang kita butuhkan untuk mengkarakterisasi elemen tersebut. Dan ini elektron yang bisa dideteksi oleh CMA ya. Jadi ini CMA tidak hanya bisa mendeteksi elektron yang berasal dari radiasi X-ray, tapi juga dapat mendeteksi elektron yang berasal dari iradiasi dari elektron gun ya. Dan elektron gun ini terletak di dalam CMA, sedangkan kalau X-ray source itu terletak di top of the instrument, terletak di atas. Dan ini hanya elektron yang umumnya digunakan di spektrum berasal dari iradiasi, dan elektron yang berasal dari iradiasi elektron gun itu yang kita namakan dengan objek elektron ya. Dan objek elektron juga ini juga dihasilkan dari X-ray irradiation. Dan ini instrumen yang lain ya yang kita kenal dengan AES ya, objek elektron spektroskopi. Jadi ketika core elektron itu meninggalkan vakansi ya, jadi waktu elektron itu terlepas dari ikatan dengan gaya tarik menarik dengan nukleusnya, dia akan meninggalkan vakansi ya, ruang kosong ya, yang akan bergerak untuk mengisi vakansi yang dengan melepaskan energi ya, ada akibat foton dan objek elektron ya. Dan setiap objek elektron ini dia mempresentasikan energi karakteristik ya yang dapat diukur ya, dan kemudian dapat dianalisis. Dan ini ada dua cara untuk memproduksi objek elektron ya. Jadi ini X-ray source dapat meriradiasi dan remove elektron dari core level ya, yang menyebabkan elektron ini bisa meninggalkan atom yang bersangkutan. Lalu level energi elektron yang lebih tinggi itu akan bisa mengisi vakansi yang ditinggalkan. Dan ini energi yang dilepaskan itu digunakan untuk mengisi kondisi level elektron yang lebih tinggi ya. Dan ini objek elektron yang meninggalkan permukaan atom tersebut. Jadi ini objek elektron ya. Kita bisa lihat skematiknya. Jadi kita bisa nanti menganalisis elektron yang rilis ini ya dengan instrumentasi